فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa taala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Dan kita barakallahu fikum masih dalam pembahasan sujud at-tilawah. Faman ahabba an yaqra'a falyatafaddal. أحسنتم بارك الله فيكم وحفظكم الله جل وعلا حفظا لعباده الصالحين. قال الإمام النووي رحمه الله فصل في وقت السجود للتلاوة. Fasal tentang waktu sujud tilawah. Kapan waktunya? Qala al-ulama, para ulama berkata, yambagi an yaqa'a aqiba ayati as-sajdah allati qara'aha aw sami'aha. Sepantasnya sujud tilawah itu terjadi setelah ayat sujud yang dia baca atau setelah ayat sujud yang dia dengar itu. Fa in akhkharaha wa lam yaqul al-fasl sajada. Apabila dia mengakhirkan sujudnya dan jarak tidak terlalu lama, maka dia sujud. Wa in tala, apabila sudah terlalu lama, artinya begitu dia baca ayat sujud, dia diam, tidak langsung sujud. Kalau jaraknya sebentar, dia boleh sujud. Tapi kalau jaraknya lama, faqad fata sujudu, maka waktu sujud telah lewat. Wala yaqdi 'ala al-madhhab as-sahih al-mashhur, dan dia tidak harus mengqadanya berdasarkan madhab yang benar, yang tenar. Kama la yuqda salat al-kusufi, sebagaimana tidak mengqada salat gerhana. Apabila barakallahu fikum terlewatkan salat gerhana karena tidur, orang salat gerhana, dan itu adalah sesuatu yang wajib berdasarkan pendapat yang rajih. Begitu barakallahu fikum dia datang di masjid selesai salat gerhananya, dan gerhana juga sudah selesai. Beda kalau masih ada gerhana, silakan dia salat gerhana. Saya barakallahu fikum, salat gerhana selesai dan juga waktu gerhana telah selesai. Maka beliau mengatakan dia tidak mengqada sujudnya sebagaimana dia tidak mengqada salat gerhana. Wa qala ba'du ashabina, berkata sebagian ashabuna yaitu Syafi'iyah, fihi qaulun dha'ifun, di sana ada pendapat yang lemah, annahu yaqdi, bahwa dia boleh mengqada sujud tilawahnya. Kama yaqdi sunan ar-ratibah, sebagaimana boleh bagi dia mengqada sunnah ratibah. Apabila dia terlewatkan pelaksanaan salat sunnah ratibah, maka dia boleh mengqadanya. Nah, ka sunnati subhi wa dhuhri wa ghairiha, seperti salat sunnah subuh, salat sunnah zuhur dan yang semisalnya. Dan ini barakallahu fikum apabila itu menjadi kebiasaannya. Yang menjadi kebiasaannya, adatnya adalah setiap salat subuh dia melaksanakan salat sunnahnya. Setiap salat zuhur dia melaksanakan salat sunnahnya. Lalu dia tersibukkan dengan sesuatu, maka dia boleh mengqadanya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Karena Nabi SAW mengatakan, man kana lahu salatun fanasiya, siapa yang punya kebiasaan salat lalu dia lupa, au nama anha, atau dia ketiduran darinya, fa waqtuha hina dzakaraha, maka waktu pelaksanaannya tatkala dia sudah ingat. Dan ini barakallahu fikum disebut dengan qada'il fa'ita, mengqada sesuatu yang terlewatkan. Nah, kata beliau, dan ini pendapat
dhaif. Ini pendapat dhaif bahwa dia mengqadha sujud tilawah sebagaimana boleh mengqadha salat sunnah rawatibah. Nah, wa amma idza kana al-qari'u aw al-mustami' muhdithan 'inda tilawati as-sajdah fa in tatahhara 'ala qurbin sajada. Adapun apabila orang yang membaca ayat sujud tadi atau orang yang mendengarkan ayat sujud tersebut dalam keadaan hadas, tidak dalam keadaan suci, inda tilawati sajdah, begitu bacaan ayat sujud tadi, fa in tatahhara 'ala qurbin sajada. Kalau dia segera berwudu boleh sujud. Kalau dia segera berwudu dia sujud. Wa in ta'akhkharat taharatuhu hatta tala al-fasl, apabila dia terlambat berwudu atau bersuci sampai kurun waktunya itu kepanjangan, fasahih al-mukhtar alladhi qata'a bihi al-aktsarun annahu la yasjud, maka pendapat yang benar yang menjadi pilihan yang mana mayoritas telah memastikannya bahwa dia tidak sujud. Nah, dan ini barakallahu fikum berdasarkan pendapat Syafi'i yang mewajibkan suci untuk sujud tilawah. Dan sekali lagi barakallahu fikum di sana ada khilaf. Nah, dan yang rajih barakallahu fikum, sujud tilawah boleh dilakukan baik bagi orang yang suci atau tidak suci. Karena sujud tilawah pada asalnya bukan salat. Sujud tilawah pada asalnya bukan salat. Dia barakallahu fikum adalah suatu pergerakan ibadah yang disyariatkan inda wardiha. Disyariatkan begitu ada. Nah, apakah dia dilakukan di saat sementara salat atau di luar salat? Nah, wakila yasjud. Ada juga yang berpendapat dia tetap sujud. Wa huwa ikhtiyarul Baghawi min ashabina, dan ini adalah pilihannya Al-Imamul Baghawi dari kalangan Syafi'iyah. Kama yujibul muadzin ba'da al-faraghi min as-salati, sebagaimana boleh bagi seseorang, sebagaimana disyariatkan bagi seseorang untuk menjawab azan yang dikumandangkan kalau dia sementara salat waktu azan dikumandangkan. Misal azan dikumandangkan dia sementara salat sunnah. Selesai salat sunnahnya baru dia jawab azannya. Kenapa? Karena dia disyariatkan mendengar untuk menjawab begitu mendengar azan. Tapi kondisinya saat itu tidak memungkinkan untuk jawab azan. Maka walaupun barakallahu fikum waktunya agak jauh, mereka mengatakan boleh. Wal-i'tibar fi tulil fasl fi hadha bil 'urfi 'ala al-mukhtar, dan yang menjadi ukuran dalam panjangnya jarak antara sujudnya berwudunya atau jarak antara sujudnya dan mendengarkan ayat sujud tadi, itu dikembalikan kepada al-'urf, kepada kebiasaan. Apakah itu dianggap lama ataukah tidak? Kalau 5 menit dibilang sebentar, ya silakan sujud. Kalau 1 menit dikatakan sudah lama, maka jangan sujud. Ini barakallahu fikum kata beliau, al-i'tibar fi tulil fasli fi hadha bil 'urfi. Yang menjadi tolak ukur dalam panjangnya masa untuk sujud itu dikembalikan kepada al-'urf, anggapan masyarakat saat itu. Al-Mukhtar berdasarkan pendapat yang menjadi pilihan. Wallahu a'lam, dan Allah tabaraka wa taala yang lebih tahu. Nah, dan ini semua barakallahu fikum di antara hal yang disebutkan walaupun tidak ada dalil yang memutuskannya. Walaupun tidak ada dalil yang memutuskannya. Nah, naktafi subhanallahi.